Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di modul 2.3, yaitu koneksi antar materi coaching untuk supervisi akademi. Bersama saya Muhammad Saikoni, CGP angkatan 10 dari Kabupaten Jember, dari SMK Negeri 2 Jember. Oke, tidak menunggu lama lagi, kita akan lanjut. Di sini saya akan membahas tentang pengalaman materi pembelajaran yang baru saja diperoleh. Metode pembelajaran diri diantaranya: 1. Coaching, yang kedua adalah mentoring, yang ketiga konseling, yang keempat adalah fasilitasi, yang kelima adalah training. Dari semua metode pembelajaran diri, yang paling sesuai untuk proses supervisi akademi adalah coaching. Oke, selanjutnya pengalaman materi pembelajaran yang baru saja diperoleh. Tujuan dari supervisi akademi adalah: 1. Mengembangkan kompetensi dan mengoptimalisasi kompetensi dari guru yang akan disupervisi. Yang kedua, menciptakan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Melalui supervisi akademi, potensi setiap guru dapat dioptimalisasi sesuai dengan kebutuhan, yang nantinya dapat membantu para guru dalam proses peningkatan kompetensi dengan menerapkan kegiatan pembelajaran pada guru dalam proses peningkatan kompetensi dengan menerapkan kegiatan pembelajaran baru yang dimodifikasi dari sebelumnya. Dan salah satu strategi yang dapat dilakukan dalam mencapai tujuan tersebut adalah melalui percakapan coaching dalam keseluruhan rangkaian supervisi akademi. Percakapan coaching dapat dilakukan melalui alur tirta. T itu sendiri adalah tujuan, I itu identifikasi masalah, R untuk rencana aksi, T itu sendiri tanggung jawab. Oke, percakapan coaching juga harus dilakukan dengan menerapkan 3 prinsip coaching, yaitu: 1. Kehadiran penuh. Yang kedua, mendengarkan aktif. Yang keempat, mengajukan pertanyaan berbobot. Selanjutnya, coaching untuk supervisi akademi melalui 3 tahapan, yaitu pra-observasi, yang kedua observasi, yang ketiga adalah pasca observasi. Selanjutnya, emosi yang dirasakan terkait pengalaman belajar, yaitu ada 4, diantaranya khawatir, bahagia, tertarik, dan semangat. Khawatir itu sendiri mendengarkan kata supervisi penilaian cara mengajar. Bahagia itu sendiri setelah membaca modul supervisi tidak selalu dengan penilaian. Tertarik adalah ada banyak hal dalam modul ini yang mengubah pemikiran saya. Kalau semangat itu sendiri, saya akan belajar melalui proses coaching dengan rekan sejawat. Yang sudah baik berkaitan dengan keterlibatan dirinya dalam proses belajar. Melalui modul ini, saya dapat berlatih melakukan proses coaching dengan rekan sejawat dalam ruang kolaborasi serta berlatih supervisi akademik melalui demonstrasi kontekstual. Yang perlu diperbaiki terkait dengan keterlibatan dirinya dalam proses belajar. Yang perlu diperbaiki dalam melakukan proses coaching adalah membuat pertanyaan berbobot yang membantu coach menemukan solusi dari permasalahannya. Untuk meningkatkan kemampuan membuat pertanyaan berbobot, diperlukan seringnya latihan dalam melakukan percakapan coaching. Keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi. Dengan mengikuti modul ini, saya telah memperoleh keterampilan dalam melakukan proses coaching menggunakan alur tirta dan berusaha untuk menjadi pendengar dengan rasa. Dalam proses coaching, saya belajar untuk memahami diri dalam memberikan argumen dan pendapat terhadap masalah coach. Seorang coach bertugas untuk menggali potensi yang dimiliki coach, bukan memberikan pendapat. Analisis untuk implementasi dalam konteks CGP. Memunculkan pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi dan menggali lebih jauh. Bagaimana peran Anda sebagai seorang coach di sekolah? Oke, kita akan lihat. Saya pernah menjadi coach di sekolah dengan rekan sejawat. Biasanya saya dan rekan sejawat melakukan perbincangan tentang apa yang terjadi di kelas. Saya menerapkan prinsip-prinsip coaching, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot. Berperan sebagai supervisor juga sudah pernah saya lakukan dalam saat membantu teman saya dalam melakukan per-teaching dalam proses PPG. Hanya saja saya melakukan supervisi sekolah belum pernah dilakukan karena saya
bukan guru senior, dan bukan kepala sekolah. Oke, next. Mengelola materi yang dipelajari dengan pemikiran pribadi sehingga tergali wawasan atau insight news atau insight baru. Coaching dalam supervisi akademik akan mewujudkan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Agar dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak kepada murid, maka guru harus dapat menjadi pemimpin pembelajaran yang memahami kebutuhan murid dan memahami karakter sosial emosional murid. Menjadi pemimpin pembelajaran harus menjadi pribadi yang memahami murid seutuhnya, sehingga guru akan menjadi sosok yang dirindukan dalam pembelajaran. Oke, next. Menganalisis tantangan yang sesuai dengan konteks asal CGP, baik tingkat sekolah maupun daerah. 1. Tantangan yang dihadapi adalah perubahan pemikiran bahwa supervisi merupakan penilaian. Selama ini lingkungan sekolah jika mendengar kata supervisi, pastinya guru akan menganggap bahwa ia akan dinilai oleh kepala sekolah. Hal ini memberikan efek tidak nyaman dan stres kepada guru. Yang kedua, tantangan yang kedua adalah selama ini kepala sekolah melakukan proses supervisi tidak dengan tahap coaching, tetapi lebih kepada penilai. Oke, lanjut. Memunculkan alternatif solusi terhadap tantangan yang diidentifikasi. 1. Kepala sekolah dan guru senior yang akan melakukan proses supervisi harus paham terlebih dahulu tentang supervisi dengan metode coaching. 2. Melakukan sosialisasi atau diseminasi tentang praktek coaching dalam proses supervisi akademik. Yang ketiga, menerapkan proses coaching dalam supervisi akademik di sekolah. Membuat keterhubungan. Yang selanjutnya, bagaimana membuat keterhubungan? Pengalaman masa lalu, selama ini kepala sekolah atau pengawas saya jarang sekali melakukan supervisi akademik. Supervisi akademik hanya dilakukan jika ada momen atau kegiatan yang membutuhkan supervisi kepala sekolah atau supervisi dari pengawas. Supervisi yang dilakukan tidak menerapkan metode coaching, tetapi hanya sebatas sebagai penilai. Oke, kita lanjut. Penerapan di masa sekarang, saya berharap supervisi ke depan dapat kembali difokuskan pada tujuan asalnya, yaitu meningkatkan kompetensi guru yang sedang disupervisi. Saya juga mengharapkan supervisor memiliki pemahaman yang baik tentang cara melakukan supervisi yang efektif dan benar. Salah satunya melalui metode coaching. Konsep atau praktik yang baik yang dilakukan dari modul lain yang telah dipelajari. Modul 2.1, pembelajaran berdiferensiasi. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, murid belajar melalui kebutuhan belajarnya agar potensi yang dimilikinya dapat dioptimalkan. Oke. Konsep ini mirip dengan praktek coaching di mana seseorang coach harus mampu mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh coachee untuk menyelesaikan masalahnya. Modul 2.2, pembelajaran sosial emosional. Di dalam pembelajaran KSE terdapat teknik stop dan mindfulness yang dapat dilakukan oleh guru untuk menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif dan bermakna. Prinsip ini mirip dengan saat melakukan proses coaching. Saat melakukan proses coaching, di mana seseorang coach harus dapat fokus dan hadir sepenuhnya agar dapat memahami apa yang disampaikan oleh coachee. Informasi yang didapat dari orang atau sumber lain di luar bahan ajar CGP. Oke, kita akan bahas. Pemanfaatan supervisi akademik bagi murid adalah 1. Dengan adanya supervisi akademik maka akan meningkatkan motivasi murid. Yang kedua, dengan adanya pengawasan dapat menambah percaya diri murid dalam mengikuti pembelajaran. Di sini saya ambil dari http://www.squippar.com/id/blog/info guru atau supervisi akademik. Oke. Terima kasih telah menonton video saya. Saya Muhammad Saikoni, mohon izin undur diri. Semoga apa yang saya sampaikan bisa membawa manfaat sebesar-besarnya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada fasilitator saya, yaitu Bapak Imam Masudi, dan juga pengajar praktek saya, Ibu Anis Septianingsih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tergerak, bergerak, menggerakkan.